Pak Wali. Ya, saya kira pertama-tama kita harus melakukan pendataan yang akurat untuk memastikan apa yang harus kita kerjakan. Dan saya percaya Bapak Gub sudah turun tangan untuk membantu kami juga di kota. Dan ini kami bersyukur, terima kasih. Beberapa hal, informasi dan juga masukan dari Pak Gub akan kita laksanakan secara baik dalam waktu yang paling secepat-cepatnya. Gitu. Tempat tinggal sendiri gimana Pak? Tempat tinggal kita catat sampai saat ini ada 475 rumah yang harus kita relokasi. Semalam kami sudah rapat dan mencek lokasi yang kemungkinan kita pindahkan. Peluang besar adalah di Manulai. Kita punya tanah, pemerintah punya di sana. Hari ini kita kerjakan, mudah-mudahan SK-nya sudah ada hari ini, kita laporkan ke pusat, laporkan ke provinsi. Dan yang langkah berikutnya adalah kita kumpul mereka, memastikan bahwa mereka akan pindah ke sana. Kemarin itu baru ketemu, lisan semuanya oke. Sehingga kita minta juga mereka bikin pernyataan supaya tidak ada protes-protes kemudian hari. Gitu. Oke ya. Siap. Pak Gub, mungkin terkait dengan distribusi sampai saat ini seperti apa Pak Gub? Distribusi Ya, bantuan. kalau khusus untuk di Kota Kupang ini kan tidak ada akses yang sangat berat. Jadi kita tadi keliling dengan Pak Wali untuk satu memastikan daerah itu tidak lagi layak untuk huni oleh masyarakat Kota Kupang. Karena itu Pak Wali telah menyiapkan lahan 5 hektar dan hari Rabu waktu paling terakhir untuk semua verifikasi baik lahannya dan jumlah KK yang akan direlokasi. Karena itu akan datang dari anggaran pemerintah pusat khusus untuk pembangunannya. Nah, kedua, kita memastikan agar kekurangan-kekurangan seperti hari ini di gereja sini yang rusak-rusak ringan agar kita langsung melakukan bantuan baik kepada paku dan kayu agar mereka dapat mengerjakan sehingga minggu ini semua sudah bisa pulang kecuali yang rumah yang akan direlokasi. Nah itu kita akan menyewa rumah-rumah warga ataupun keluarga-keluarga mereka, kita kasih uang dari pemerintah pusat khususnya dari BNPB 500.000 untuk mereka sewa tahan dulu menunggu verifikasi terakhir dan membangun rumah mereka dan mereka berpindah ke sana. Apa maksudnya? Supaya memotong rantai COVID yang sekarang ini kita juga tinggi agar itu tidak menyebar terlalu banyak pada warga masyarakat. Jadi itu ada hal-hal yang kita lakukan. Itu kan direlokasi seperti itu Pak? Jadi ada direlokasi, khusus yang daerah-daerah yang tadi kita lihat itu memang tidak layak, mempunyai risiko-risiko tinggi, itu akan direlokasi. Dan batas paling lambat hari Rabu Pak Wali sudah harus menyampaikan bahwa lahannya itu clear and clean di hari Rabu itu sehingga kita mampu untuk melaporkan ke pemerintah pusat sehingga dapat ditangani. Dan kita harapkan dalam waktu yang tidak terlalu lama sebelum masyarakat sudah kembali untuk masuk di tempat-tempat tinggal mereka seperti sedia kala. Kemudian terakhir Pak, kalau kita di Jakarta kan melihat selama ini kerusakan yang paling parah itu kita melihat di Jakarta adalah di Kepulauan Flores Pak. Ternyata di Kupang, Kabupaten Kupang bagian sana itu ternyata parah Pak. Gini, kalau parahnya itu kan gini, nomor satu kan kehilangan nyawa. Memang dari 3 daerah kehilangan nyawa terbesar adalah di Lembata, Flores Timur, dan Alor. Ini yang keempat itu ada di Kabupaten Kupang. Nah, ini kita prihatin tentunya. Daerah-daerah seperti itu memang dapat penanganan pertama kali karena itu menyangkut dengan kehilangan nyawa, mereka harus disiapkan mental healingnya itu kita harus siapkan karena anak-anak akan trauma yang luar biasa. Itu menjadi perhatian. Tetapi bukan berarti pemerintah fokus ke sana. Di sana pemerintah pusat fokus, tapi di daerah-daerah seperti ini Bupati, Wali Kota, Gubernur itu punya tanggung jawab supaya masyarakat yang ada di baik Kota Kupang, Rotendao, Saburejua, Kabupaten Kupang, daerah-daerah terisolir seperti di Naikliu dan Waipoli itu semua juga ditangani sehingga semua beres dan kita harapkan ini dikerjakan dengan baik. Tidak semuanya datang dari pemerintah pusat karena keterbatasan dan segala macam. Himbauan untuk yang NGO atau pemberi donatur itu disalurkan juga ke kabupaten. Ya, kita sudah sampaikan itu kepada seluruh khususnya ada teman-teman contohnya seperti dari Buddha Suci, mereka akan lebih serius untuk di Timor, Kota Kupang, Saburejua dan Rotendao. Jadi kita bagi karena di sana udah banyak yang bergeser ke sana, di sini ditangani baik oleh Pemprov kabupaten kota kita dan teman-teman yang ingin membantu dari NGO, dari lembaga-lembaga donor, kita akan mendorong itu ke mereka. Aku terkait dengan ancaman rawan pangan dan
ancaman kelaparan pasca gempa ini? Pantauan saya tidak ada, tidak terlalu besar. Pantauan terakhir di timur baik pun di mana sedikit saja, tapi rata-rata bisa dapat ditanggulangi kembali. Keliling saya mulai dari Malaka sampai dengan di timur, sedikit-sedikit di beberapa daerah, tetapi rata-rata kita akan bisa panen dengan baik. Khususnya Sumba, food estate di Sumba, hari Jumat atau Kamis atau Jumat kita akan panen karena di situ berhasil 100%. Tidak ada masalah di sana. Bantuan yang baru difokuskan apa? Ya? Ada kekurangan bantuan di... Enggak, kalau rata-rata sama di sini. Mereka rumah seng, paku dan segala macam itu tidak ada masalah karena rata-rata bisa kita handle. Kita tidak kecuali yang rusak berat, yang perlu pembangunan baru itu kita minta kepada pemerintah pusat khususnya lewat BNPB. Tapi kalau hal-hal sih rusak ringan, rusak sedang itu urusan cukup dari Pak Wali dan Gubernur cukup dari itu. Karena ada bantuan kita nanti dipress oleh BPKP kita lihat mana ada audit yang benar kita akan bantu. Bantuannya kan banyak kok. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak.